melakukannya demi perusahaan. Tapi kami tahu itu dari penindasan. Sementara di lantai tinggi berlapis kaca terdengar tawa dari rapat yang terasa jauh. Angka-angka melayang seperti angin, namun tidak pernah menyentuh beban kenyataan. Mereka bicara tentang investasi dan investasi tanpa jeda riset atau akurasi. Gaji mereka mengalir deras seperti hujan. Sementara beban kerja jadi wacana berlari dan harian. Kami yang menganggap tubuh pasien dan harapan, mereka duduk di kursi bicara soal sekarang. Tidak saatnya bicara tentang rumah sakit sebelah tenaga kesehatan bukan sekedar angka. Teman-teman, mau tetap pilih di Brebes, mau kita ngelakuin setengah hati, mau terus apa tekanan dirampas, mau terus-terusan saya mati dan nafas-nafasan obat-obatan tidak jatuh, mau percaya sekelompok orang aja. Ayo kita lihat betapa kita sebagai tim medis seperti satu perahan yang betul-betul kerja secara profesional tanpa didukung dengan alat-alat yang mutakhir. Sedangkan pemimpin-pemimpin kita duduk di atas berasa dengan gaji berlimpah, kekayaan berlimpah, tanpa tahu dari mana asalnya, sehingga audit-audit tidak berjalan dengan sempurna. Apa yang dihantarkan untuk para pekerja adalah sebuah kebohongan semuanya. Apakah yang dirasakan itu benar? Camkan itu semuanya. Para pemimpin ingin ingat, pemimpin atau jabatan hanya di dunia, di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Di sini kita bukan berjuang untuk tulis menulis, bukan hanya berteriak-teriak saja, tapi demi nyawa seorang manusia yang harus kita tolong sesuai dengan standar yang kita punya, yaitu memilih siapa pemilik pandang dulu. Kita menolong sesama kita untuk kesehatan lebih lanjut. Bongkar semua yang melakukan kesehatan ini, bongkar semua. Tahun kemarin kita sudah kasih kesempatan untuk berdialog untuk Pertamina, tapi tahun kemarin tidak ada hasil, nol sama sekali. Hanya kami turun, ini perwakilan dari seluruh Indonesia. Ini baru sebagian kecil kami turun di sini. Mungkin kalau itu nanti kita akan turun, seluruh Indonesia akan bergerak demi kemanusiaan, bukan hanya dari Pertamina saja, tapi seluruh ikatan para medis, teknisi medis, dan para dokter akan turun ini semua. Ingat, pertolongan medis tidak cuma omong-omong aja, tidak hanya janjikan aja, tapi harus benar-benar dilakukan pertolongan itu. Kenapa kami ke Pertamina? Karena kami merasa Pertamina IHC atau IHC akuntan apa yang kami tidak tahu itu tidak mengakomodir apa yang menjadi keinginan kami. Hanya kita baru ke Pertamina untuk meminta kepada orang tua kami
untuk meminta para pejabat-pejabat Pertamina, ini aset kalian, ini aset kalian, ini bukan hanya seorang para militer menyalahkan aset kalian. Kita bawa bendera kuning karena memang sebentar lagi kalau terus ini akan mati Pertamina ini. Mati rumah sakit kepresidenan. Ingat, rumah sakit kepresidenan. Tetapi perlengkapannya tidak sesuai dengan apa yang disebut-sebut. Kesejahteraan katanya BUMN ya. Iya. Itu benar tulisan BUMN itu. Benar. Bukan itu tulisannya BUMN. Ya. Iya, apa dengan saya? Kami hancur semua. Berarti dia udah bangun dan tadi Para ketum, para ini silakan ke atas ini kita bareng-bareng kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bahwa kita cinta Indonesia, cinta aset-aset negara. Semua naik ke atas yang para korla, para itu semua yang tadi kita itu sudah nyanyikan bersama bahwa kita cinta Indonesia, harus kita bergerak. Kalau kita tidak peduli, kita ingin sendiri-sendiri, mungkin kita tidak akan bergerak seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat kita! Hebat kita! Hebat kita! Hebat kita! Berpemerintah! Kami datang ke gedung Geraha Pertamina yang sangat megah dan kami banggakan untuk meminta kepada bapak kami, orang tua kami, agar Pertamina bisa diperbaiki dan menjadi rumah sakit di bawah Pertamina dengan layanan yang terbaik. Kami mengadu untuk kebaikan seluruh pekerja Pertamina dan pekerja Pertamina dan seluruh rakyat Indonesia. Kami di sini ada 17 perwakilan rumah sakit seluruh Indonesia. Dan satu klinik dari Sabang sampai Merauke. Kami di sini menginginkan bahwa bapak kami yang sangat kami banggakan bisa membantu kami untuk membeli kembali saham yang sudah terjual oleh investor asing agar dimiliki kembali oleh Pertamina. Kami percaya bahwa di bawah Pertamina kami akan lebih sejahtera. Karena ketika di bawah investor asing terjadi suatu kesenjangan yang sangat besar. Bayangkan, investor asing mempunyai penghasilan 3 kali lipat dari kita. Sementara kita yang sudah bertahun-tahun penghasilannya selalu di bawah rata-rata dari mereka semua. Oleh karena itu teman-teman, kita harus tahu bahwa kita berjuang di Pertamina ini kita sedang mengadu kepada bapak kita. Bagi Pertamina itu mudah. Hanya karena ada intervensi BUMN yang mengakibatkan jadi seperti ini. 2,2 T dibangun baik kita. Sementara kami ini terbengkalai. Bayang Indonesia. Oleh karena itu kita sudah percaya dengan investor asing. Kita ini kembalikan lagi saham kami akan bisa dibeli oleh Pertamina. Pak Presiden Prabowo yang kemarin sudah memastikan baik terhadap kita padahal sesungguhnya di balik itu ada unit Pertamina di bawah rumah sakit yang mengurus semua rakyat Indonesia terbengkalai Pak. Bantu kami agar menjadi ketahanan kesehatan nasional. Karena bagi kami Pertamina adalah bapak kami dan kami berharap Pertamina bisa membantu kami. Oleh karena
Mari Bapak kita jangan sama-sama tidur. menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk, mantap. Indonesia. Bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanah bumi, hiduplah negeriku, bangsaku itu semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ada Dr. Adita dan Matar naik ke atas. Oke. Terima kasih teman-teman. Melorong panjang sunyi mangkema. Langkah pekerja belah Indonesia terbuka. Jarum tumpul, stetoskop pusat. Tapi jiwa kami tetap menyala terang. Jadi hanya cukup untuk beras dan pulsa. Bonus itu yang diselipkan di balik-balik luka. Efisiensi katanya demi perusahaan. Tapi kami tahu itu dari penegasan. Sementara di lantai tinggi berlapis kaca terdengar tawa dari rapat yang terasa jauh. Angka-angka melayang seperti angin. Namun kita belum menyentuh beban kenyataan. Mereka bicara tentang investasi dan investasi tanpa jeda riset atau akurasi. Bagi mereka mengalir deras seperti hujan. Sementara bekerja jadi wacana berlari dan harian. Kami yang mengangkat tubuh pasien dan harapan mereka duduk di kursi segala soal sekarang. Tidak saatnya bicara tentang mau satu di kehilangan tenaga kesehatan bukan sekedar angka. Teman-teman, mau tetap pilih di Mau kita yang pasang di tengah.
Ayo kita lihat betapa kita sebagai tim medis seperti satu perahan yang betul-betul kerja secara profesional tanpa didukung dengan alat-alat yang mutakhir. Sedangkan pemimpin-pemimpin kita duduk di atas berasa dengan gaji berlimpah, kekayaan berlimpah, tanpa tahu dari mana asalnya, sehingga audit tidak berjalan dengan sempurna. Apa yang dihantarkan untuk para pekerja atas sebuah kebohongan semuanya. Apakah yang dirasakan itu benar? Camkan itu semuanya. Para pemimpin ini ingat, pemimpin ada jabatan hanya di dunia, di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Di sini kita bukan berjuang untuk tulis menulis, bukan hanya berteriak-teriak saja, tapi demi nyawa seorang manusia yang harus diatur sesuai dengan standar yang kita punya. Yaitu ini sama memiliki pandang dulu. Kita menolong sesama kita untuk kesehatan lebih lanjut. Bongkar semua yang melakukan keserakahan ini. Bongkar semua. Tahun kemarin kita sudah kasih kesempatan untuk berdialog untuk Pertamina, tapi tahun kemarin tidak ada hasil. Sama sekali. Hanya kami turun, ini perwakilan dari seluruh Indonesia. Ini baru sebagian kecil kami turun di sini. Mungkin kalau itu nanti kita akan turun, seluruh Indonesia akan bergerak demi kemanusiaan. Bukan hanya dari Pertamina saja, tapi seluruh ikatan para medis, teknisi medis, dan para dokter akan turun ini semua. Ingat, pertolongan medis tidak cuma omong-omong aja, tidak hanya janjikan aja, tapi harus benar-benar dilakukan pertolongan itu. Kenapa kami ke Pertamina? Karena kami merasa Pertamina IHC atau IHC atau apa yang kami tidak tahu itu tidak mengakomodir apa yang menjadi keinginan kami. Hanya kita balik ke Pertamina untuk meminta kepada orang tua kami, untuk meminta para pejabat-pejabat Pertamina, ini aset kalian, ini aset kalian, ini bukan hanya seorang para medis, tapi ini adalah aset kalian. Kita bawa bendera kuning karena memang sebentar lagi kalau terus begini akan mati Pertamina ini. Mati rumah sakit kepresidenan. Ingat, rumah sakit kepresidenan. Tetapi perlengkapannya tidak sesuai dengan apa yang disebut-sebut. Kesejahteraan katanya BUMN ya. Iya. Itu benar tulisan BUMN itu. Benar bukan itu tulisannya BUMN. Ya, BUMN kan? Iya, memang untuk manajemen air. Kami hancur semua. Berarti dia udah bangun dan tadi dia Para ketum, para ini silahkan ke atas ini, kita bareng-bareng kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bahwa kita cinta Indonesia, cinta Asia Tenggara. Semua naik ke atas dan para itu semua yang tadi kita itu sudah nyanyikan bersama bahwa kita cinta Indonesia, harus kita bergerak. Kalau kita tidak peduli, kita ingin sendiri-sendiri, mungkin kita tidak akan bergerak seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita! Hidup kita! Hidup kita! Hidup kita! Bermerdeka! Kami datang ke gedung Geraha Pertamina yang sangat megah dan kami banggakan untuk meminta kepada bapak kami, orang tua kami, agar Pertamina
bisa diperbaiki dan menjadi rumah sakit di bawah Pertamina dengan layanan yang terbaik. Kami mengadu untuk kebaikan seluruh pekerja Pertamina dan pekerja Pertamina dan seluruh rakyat Indonesia. Kami di sini ada 17 perwakilan rumah sakit seluruh Indonesia. Dan satu ini dari Sabang sampai Merauke. Kami di sini menginginkan bahwa Bapak kami yang sangat kami banggakan bisa membantu kami untuk membeli kembali saham yang sudah terjual oleh investor asing agar dimiliki kembali oleh Pertamina. Kami percaya bahwa di bawah Pertamina kami akan lebih sejahtera. Karena ketika di bawah investor asing terjadi suatu kesenjangan yang sangat besar. Bayangkan, investor asing mempunyai penghasilan 3 kali lipat dari kita. Sementara kita yang sudah bertahun-tahun penghasilannya selalu di bawah rata-rata dari mereka semua. Oleh karena itu teman-teman, kita harus tahu bahwa kita berjuang di Pertamina ini kita sedang mengadu kepada Bapak kita. Bagi Pertamina seperti yang mudah, hanya karena ada intervensi BUMN yang mengakibatkan jadi seperti ini. 2,2 T dibangun kita, sementara kami ini terbengkalai banyak Indonesia. Oleh karena itu kita sudah tidak percaya dengan investor asing. Kita ini kembalikan lagi saham kami agar bisa dibeli oleh Pertamina. Pak Presiden Prabowo yang kemarin sudah menunjukkan bahwa kita pada sesungguhnya di balik itu ada unit Pertamina di bawah rumah sakit yang mengurus semua rakyat Indonesia terbengkalai Pak. Bantu kami agar menjadi ketahanan kesehatan nasional. Karena bagi kami Pertamina adalah bapak kami dan kami berharap Pertamina bisa membantu kami. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hidup, Pak. Indonesia. Bangsa dan tanah airmu, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahmu, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ada Dr. Adita dan Matar naik ke atas. Terima kasih teman-teman atas pengorbanannya. Yakinlah